Dalam lawatannya ke Asia Tenggara, saudara-saudara, Chelsea mengalahkan AC Milan di Jakarta. Kemudian mereka terbang ke Malaysia untuk menghadapi Johor Darul Taksim, klub terbaik di Malaysia, dan hasilnya seri 3-3. Wah, terlepas dari pemain Chelsea yang mayoritas adalah pemain pelapis, pemain cadangan, tetapi ini menurut saya adalah hasil yang cukup bagus lah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Di sela-sela AFF, Piala AFF, saudara-saudara, ternyata sejumlah klub dari Eropa itu berkunjung ke kawasan Asia Tenggara. Ada Aston Villa, kemudian ada Chelsea, ada AC Milan, kemudian ada apa lagi ya? AC rusak. Ya, itu semua berkunjung dan menggelar pertandingan-pertandingan eksebisi. Termasuk tim seperti Chelsea, Aston Villa itu sebelumnya main di Indonesia. Aston Villa bermain di Indonesia menghadapi Indonesian All Star, gabungan pemain-pemain dari Liga Indonesia. Kemudian Aston Villa pergi ke Bangkok menghadapi BG Pathum United dan di sana mereka menang. Kemudian Chelsea, saudara-saudara, itu menghadapi AC Milan di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian dari Jakarta mereka terbang ke Malaysia bertemu dengan Johor Darul Taksim dan hasilnya luar biasa, saudara-saudara. Hasilnya seri 3-3. Bahkan Chelsea nyaris kalah. Dan ini adalah pertandingan yang nggak kayak pertandingan pramusim lah, nggak kayak preseason, nggak kayak pertandingan uji coba, nggak kayak pertandingan pemanasan. Ini kayak pertandingan, bener-bener pertandingan liga. Karena baik Johor Darul Taksim itu maupun Chelsea itu sama-sama bersikeras untuk menang. Tentu saja Chelsea sebagai klub dari Liga Inggris, klub dari Eropa, klub yang juara Piala Dunia antar klub, itu tidak mau kalah lah, sudah pasti. Itu ada gengsi di situ, ada pride, ada reputasi, ada harga diri. Sementara Johor Darul Taksim ya berusaha membuat surprise, membuat kejutan, bertarung habis-habisan dan memang terbukti dari starting line up yang ditampilkan itu memang Chelsea ini memainkan tim pemain cadangan, pemain pelapis. Banyak sekali nama-nama. Ya, pemain utama mereka tidak dimainkan. Tidak dimain pemain-pemain muda, pemain-pemain yang lama tidak dimainkan. Pemain cadangan itu mainkan. Sementara Johor Darul Taksim itu bermain dengan full tim, dengan skuad terbaik mereka, termasuk pemain-pemain asing mereka itu semua main. Kemudian Arif Aiman dan lain-lain. Sehingga ya hasilnya memang ya lumayan lah, cukup bagus lah, saudara-saudara ya. Cukup bagus, 3-3 itu bukan hasil yang buruk lah. Ya, jalannya pertandingan ya ini seperti jual beli serangan, jual beli gol, saudara-saudara. Unggul terlebih dahulu, kemudian disamakan golnya. Kemudian Chelsea ada 2 penalti, itu Liam Delap, anaknya Rory Delap, itu dia bikin 2 gol penalti. Terus di akhir pertandingan itu ada on goal. On goal pemainnya Johor Darul Taksim yang membuat skor akhir 3-3. Kemudian pemain Chelsea sempat melakukan selebrasi di depan pemain Johor yang on goal itu. Ini menunjukkan bahwa ya walaupun hanya preseason, walaupun hanya uji coba pramusim, bagi Chelsea ya ini uji coba pramusim aja. Dia memanaskan mesin, memanaskan engine, mempersiapkan skuad untuk pertandingan Liga Premier yang akan digelar di akhir bulan ini. Itu bagi Chelsea. Sementara bagi Johor Darul Taksim ya tentu saja ini adalah kesempatan besar untuk menguji tim, menguji skuad setelah sebelumnya mereka menjalani pemusatan latihan di mana itu namanya, di Spanyol.
di Spanyol, di Eropa, tur Eropa lah mereka, dengan menghadapi sejumlah pertandingan uji coba di sana. Kemudian mereka kembali dan menghadapi Chelsea. Ini menunjukkan bahwa memang kedua tim cukup serius, karena walaupun begini biasanya itu pre-season itu ya hanya sekedar main-main aja lah, hanya sekedar main-main, hanya untuk supaya memuaskan supporter. Tetapi yang terjadi di Malaysia ini benar-benar saya rasa supporter benar-benar puas lah, saudara-saudara, baik dari supporter Johor Darul Takzim maupun supporter Chelsea. Itu 3 gol masing-masing tim, 6 gol tercipta selama 90 menit. Itu adalah hasil yang menurut saya cukup bagus. Kemarin waktu Chelsea main di Indonesia lawannya AC Milan itu juga ada banyak gol. Itu juga cukup bagus. Penonton puas dan ya itu bagus lah. Bagus untuk persiapan kedua tim, khususnya Johor. Kalau Chelsea kan dia masih ada banyak agenda lagi ke depan dengan lawan yang lebih berat lagi di kompetisi Inggris. Tapi bagi Johor ini adalah persiapan yang cukup bagus, karena bagi tim seperti Johor ini target mereka seharusnya bukan lagi di Malaysia, bukan lagi menjuarai Liga Super Malaysia, menjuarai Piala FA Malaysia, menjuarai Piala Malaysia, menjuarai Piala Sumbangse macam segala macam itu ya. Target mereka harusnya sudah ke Liga Champion Asia Elite dan harus bisa juara lah. Karena itu levelnya harus naik terus, harus naik ke walaupun selalu percobaan di Liga Champion Asia itu selalu gagal, di Liga Champion Asia Elite itu selalu gagal, tapi ya harus dicoba terus, karena kalau Anda hanya terhenti di Liga Malaysia ya buat apa? Kan lagi pre-season, saudara-saudara. Agendanya itu memang lagi pre-season, klub-klub yang akan tampil di liga, karena sekarang semuanya diseragamkan. Kalender kompetisinya itu sama semua sekarang, dari bulan ada yang Agustus sampai Mei. Begitu, jadi season, bukan tahun kalender, tapi pakai season 2026-2027. Sehingga ya wajar kalau sekarang ini lagi banyak klub yang sedang menjalani pre-season. Dan di Indonesia pun ada yang namanya Piala Presiden. Kemudian ada ya Piala Presiden, walaupun itu pre-season, tapi rasanya sudah kayak turnamen beneran. Ada lagi klub-klub lain beruji coba di negara Asia Tenggara, itu juga situasinya sama. Ada beberapa klub dari Malaysia, dari Thailand, bahkan klub dari Brunei Darussalam, bahkan dari Hong Kong pun itu melakukan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba pre-season. Jadi ini bagian dari untuk meningkatkan level, meningkatkan kualitas klub-klub, tim-tim dari Asia Tenggara. Ya hanya saja sayangnya kenapa ada Piala AFF, itu aja. Sehingga tidak maksimal. Walaupun tadinya Piala AFF itu di bulan Desember, kemudian semifinalnya di Januari, kemudian sekarang digeser ke bulan Agustus, tetapi tetap saja ini semacam kerikil dalam sepatu, semacam ganjalan, semacam kurang sedap lah, kurang enak lah. Ini mengganjal sekali karena ya tidak dalam kalender FIFA, itu aja sebenarnya. Jadi momennya tidak terlalu tepat, sehingga ya yang terjadi kan Piala AFF tidak banyak klub yang mengizinkan pemain itu bertanding. Dan kalau saya jadi pemain, saya sih lebih bagus ikut pre-season dengan klub saya. Kenapa? Karena di pre-season itu nanti kita akan bisa beradaptasi, apalagi kalau pelatihnya baru, rekan setim kita baru. Itu pentingnya di situ, penting pre-season di situ. Jadi saya wajar sekali, bisa memahami sekali kalau klub seperti Fortuna Sittard tidak mengizinkan Justin Hubner ikut Piala AFF. Itu saya bisa paham sekali. Klub seperti Johor Darul Takzim tidak mau melepas pemain-pemain mereka ke tim nasional Malaysia, saya bisa paham. Klub seperti Buriram, BG Pathum United, saya bisa paham sekali mereka kenapa tidak mau melepas pemain-pemain mereka ke tim nasional di Piala AFF. Itu saya bisa paham, karena bagi mereka itu lebih penting bermain di
Precisionnya itu lebih penting karena mereka punya target-target besar di khususnya di level Asia. Sementara di Indonesia hal itu belum dipikirkan. Klub-klub Indonesia belum memikirkan target jangka panjang, jangka besarnya itu apa, target besarnya di Asia itu mereka belum memikirkan itu. Mereka baru memikirkan ya juara Liga Indonesia, juara Piala Presiden, juara Piala Gubernur, juara Piala Wali Kota. Lihat preseason Indonesia yang kemarin itu ya, turnamen apa itu, Piala Presiden itu kan menurut saya juga ya kacau lah itu. Bagaimana mungkin tiba-tiba venue-nya berpindah ke Bali, kemudian di sana nggak ada penonton. Lah ya ngapain juga kalau Anda bikin turnamen terus dipromosikan, nyewa buzzer, digembar-gemborkan di sosial media, katanya ini penontonnya sekian, ratingnya begini, penontonnya begini, ada perputaran ekonomi sekian triliun, tetapi pada akhirnya putaran finalnya, semifinal dan finalnya anti klimaks, ya buat apa gitu loh. Jadi aneh sekali itu yang, tapi itulah Indonesia, saudara-saudara. Yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau sistem kompetisi di dalam negerinya aja masih kayak begitu, ya jangan berharap tim nasionalnya yang produk pemain dari liga setempat itu bisa berprestasi di level internasional, walaupun itu hanya sekelas Piala AFF, sekelas Asia Tenggara. Jadi jangan banyak berharap. Bandingkan dengan klub-klub dari luar Indonesia, misalnya di Malaysia, di Thailand, mereka khususnya klub-klub besarnya ya, klub-klub besarnya itu mereka sudah punya visi yang cukup, menurut saya cukup bagus lah. Buriram kayak begitu, BG Pathum United, Johor Darul Taksim, bahkan tim seperti Selangor itu juga punya visi untuk setidaknya mereka berprestasi di level Asia. Dan negara di luar Indonesia kayak Thailand dan Malaysia, mereka punya wakil di Liga Champion Asia Elite, sementara Indonesia nanti di Liga Champion Asia. Pengecualian di Vietnam ya, Vietnam nggak usah di, itu Vietnam tuh anomali. Anomali kalau Vietnam itu, mereka nggak tahu klub-klubnya maupun tim nasionalnya, mereka lebih senang juara di AFF daripada di level ASEAN. Itu anomali, nggak usah dibahas, dikecualikan saja kalau Vietnam itu. Agak unik memang mereka. Tetapi yang terjadi dengan klub-klub di luar itu, di luar Indonesia, klub seperti Thailand, di Malaysia itu mereka memang fokus sekali untuk bermain mencapai target besar di Liga Champion Asia Elite. Dan mungkin ada klub-klubnya juga yang main di Liga Champion Asia juga mereka Liga Champion Asia 2 mereka juga berusaha untuk, ya saya harap sih itu juga terjadi di Indonesia. Walaupun saya kurang yakin karena klub-klub Indonesia itu nggak menyukai tantangan, mereka menyukai status quo. Status quo, mereka menyukai kemapanan, bukan tantangan. Itu saya tidak melihat itu ada di situ, sehingga untuk piala preseason seperti Piala Presiden pun mereka tampil mati-matian, tampil habis-habisan dengan skuad utama, bukan dengan skuad pelapis untuk mencari skema terbaik. Ya ini memang sedikit saya, tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari evolusi. Mana tahu nanti ke depan mindset klub-klub Indonesia itu sudah berubah. Klub-klub Eropa ke kawasan Asia Tenggara ini memang bukan hal yang baru. Dari dulu juga sudah banyak klub yang datang. Tetapi dulu itu selalu lawannya adalah All Star, kemudian Eleven, Malaysia Eleven, Singapura Eleven, Indonesian All Star. Nah sekarang ini agak sedikit pergeseran klub yang bermain, dan itu menurut saya bagus. Dulu di Jepang itu juga mereka melakukan itu. Klub-klub dari luar mereka tur ke Jepang, beruji coba dengan klub di Liga Jepang, Urawa Reds, Diamond, kemudian Kawasaki, FC Tokyo, kayak begitu. Dulu itu mereka beruji coba seperti itu. Tapi sekarang karena level kualitas klub-klub Liga Jepang itu sudah meningkat, saudara-saudara, klub-klub Eropa tidak mau lagi. Ya masih ada yang pergi ke sana, masih ada, tetapi tidak seperti dulu. Kalau dulu banyak sekali, sekarang tidak seperti itu. Karena dan klub-klub Liga Jepang juga sudah tahu diri, mereka sudah tidak butuh lagi uji coba dengan klub-klub di preseason. Mereka butuh langsung main di liga yang kompetitif, baik Liga Jepang maupun di Liga Champion Asia. Begitu pula saya rasa ini sesuatu yang bagus di kawasan Asia Tenggara. Kalau ada klub
Eropa yang datang ya sebaiknya memang dihadapi oleh klub saja, supaya klub itu juga bagian dari pre-season untuk menguji pemain-pemain yang di situ, terlepas apakah pemain di klub itu pemain asingnya 11 atau berapa, tetapi itu bagus lah, bagus seperti yang dulu terjadi di Jepang. Jangan lagi menggunakan All Star. Kalau All Star kemudian apa 11, nah yang di belakangnya ada 11 pemain-pemain gabungan kayak begitu, itu nanti itu hanya faktor entertainment saja, entertainment, dan akan memudahkan klub yang bersangkutan. Tetapi kalau tim dari liga, dari lokal, dari Asia Tenggara yang main, tim apalagi itu timnya tim utama di situ, tim besar ya, ya itu akan jauh lebih bagus. Akan jauh lebih bagus, klubnya punya pengalaman. Walaupun saya paham untuk bisa beruji coba dengan tim seperti ini, misalnya Chelsea, Aston Villa, itu klub itu harus membayar juga, harus mengeluarkan duit yang tidak sedikit. Itu murni normal lah, normal dalam sebuah bisnis. Tetapi itu menurut saya jauh lebih bagus tim-tim Eropa itu datang di pre-season menghadapi klub dibandingkan menghadapi All Star pakai begitu pemain gabungan. Nah, itu jauh lebih bagus di situ. Apalagi kalau dia datang cuma melawan tim-tim dari sesama tim Eropa. Nah, itu jelas murni tontonan. Kalau itu murni tontonan, murni bisnis, tidak ada nilai tambah yang didapatkan untuk klub maupun tim nasional. Kalau tim nasional main melawan klub Eropa itu juga menurut saya tidak terlalu baik lah itu. Tidak terlalu bagus karena habitatnya berbeda, saudara-saudara. Jadi saya rasa kayak begini ya, ke depannya bisa terus dilanjutkan lah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari mana ya? Perlis sampai Sabah. Katanya begitu sih. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita membahas soal pre-season sejumlah klub Eropa di Asia Tenggara. Ada Aston Villa, ada Chelsea, ada AC Milan, ada mana lagi ya? AC rusak. Dan salah satu yang cukup bagus pertandingan yang layak kita bahas, kita analisis, kita sajikan di sini adalah pertandingan antara Johor Darul Taksim melawan Chelsea. Skornya 3-3, saudara-saudara. Jual beli gol, jual beli serangan, saling mencetak gol. 6 gol dalam 90 menit di Stadion Sultan Ibrahim. Itu adalah hari Minggu. Itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup bagus, terlepas apakah Chelsea menampilkan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain muda, pemain-pemain pelapis. Bahkan si Mudryk itu baru main di babak kedua. Ada Liam Delap di situ, ada Tosin Ade Bahayo atau siapalah itu. Jadi banyak sekali pemain cadangan di situ, pemain pelapis, sementara Johor Darul Taksim memainkan skuad utama dia. Termasuk Arif Aiman, termasuk banyaklah Bergson atau siapa itu juga main di situ. Jadi ini, tetapi ya walaupun itu hanya pemain cadangan dan Johor Darul Taksim main dengan skuad utama, ya tetap saja ini hasil yang lumayan, yang cukup bagus, 3-3. Karena sebelumnya dalam lawatan ke Thailand, Aston Villa itu berhasil mengalahkan BG Pathum United. Aston Villa juga mengalahkan Indonesia All Star kalau nggak salah, klub-klub dari Liga Liga Indonesia, gabungan dari Liga Indonesia. Jadi ini saya rasa cukup bagus dan harus diteruskan tahun-tahun mendatang. Kalau bisa ada pre-season lagi seperti ini, klub aja yang maju. Klub yang maju bagian dari pre-season juga, supaya klub itu juga punya pengalaman, punya jam terbang, punya experience untuk bermain menghadapi tim-tim dari Eropa. Dan ini bagus buat mereka, buat pemain-pemain dari klub-klub itu, supaya mereka punya jam terbang lebih bagus, dan nanti hasilnya ya supaya bisa maksimal ketika tampil di liga domestik maupun di kompetisi antar klub Asia. Dan saya rasa sudah cukup ya, sudah pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon
mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.